Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada saweria dari Bang Syahdan ya. Semangat tambah durasi Min. Di episode selanjutnya ya, karena Mimin baru aja buka saweria, ternyata ada saweria dari Bang Syahdan nih. Berarti di next episode Mimin tambahin durasinya ya. Oke, langsung saja ke videonya. Prajurit itu mengendarai perahu, terbang bersama Tanyun dan yang lainnya. Lalu dia menjelaskan, medan perang di luar wilayah sangat luas dan dibagi menjadi 3 medan perang utama. 3 medan perang ini adalah medan perang luar Hongmeng, medan perang luar Siyuan, dan medan perang luar Xingtian. Ujung timur perbatasan Alam Dewa Hongmeng adalah perbatasan Alam Dewa Xingtian. Di ujung barat adalah perbatasan Alam Dewa Siyuan. Medan perang di luar wilayah Hongmeng mengacu pada seluruh perbatasan Alam Dewa Hongmeng kita. Penghalang perbatasan Alam Dewa Hongmeng adalah penghalang penting untuk memblokir pasukan iblis. Karena alam semesta kita telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang penghalang perbatasan Alam Dewa Hongmeng telah muncul banyak celah kosong. Dan barak dari ratusan komandan besar adalah tempat di mana terdapat ratusan celah penghalang. 100 celah penghalang ini disebut benteng, dan itu adalah tempat yang harus kita pertahankan. Begitu benteng pesona dilanggar oleh pasukan iblis, pasukan iblis akan langsung masuk dan memasuki Alam Dewa Hongmeng dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, apakah komandan besarmu yaitu Raja Dewa Baicheng atau komandan besar lainnya membuat sumpah darah untuk mempertahankan benteng penghalang sampai mati? Pada saat yang sama, selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, alasan mengapa pasukan iblis tidak menembus salah satu benteng adalah karena terowongan super temporal yang dibuka di antara ratusan benteng sebelum jatuhnya Hongmeng Supreme. Begitu salah satu benteng diserang oleh iblis, maka komandan benteng lainnya pasti akan mengirim pasukan untuk mendukung. Pada tahun dan bulan berikutnya, prajurit itu memberi Tanyun dan yang lainnya laporan terperinci tentang situasi di medan perang. Pada saat ini, prajurit itu mengendarai perahu dan ditangguhkan di depan kota yang megah. Kota ini disebut kota Qingtian. Kota ini dibangun di sekitar puncak Qingtian dan mencangkup area seluas 8 triliun mil. Di puncak Qingtian ada celah penghalang yang mengarah ke Alam Dewa Hongmeng. Kota ini juga merupakan sumber kehidupan militer serta tempat Baicheng tinggal. Prajurit itu membawa Tanyun dan yang lainnya ke gerbang kota Qingtian. Setelah menunjukkan tanda kepada para prajurit yang menjaga gerbang kota, dia membawa Tanyun dan yang lainnya ke dalam kota dan langsung menuju ke Jenderal Besar Bai Feng. Dalam perjalanan, Tanyun dan yang lainnya mengetahui bahwa selain Komandan Besar Baicheng, ada 3 komandan lainnya di kota Qingtian. Setiap komandan bertanggung jawab atas 10 wakil komandan, 100 jenderal besar, 1000 jenderal, 10.000 wakil jenderal, 100.000 jenderal kecil, dan puluhan miliar prajurit. Artinya, ada 1 komandan besar, 3 komandan, 30 wakil komandan, 300 jenderal besar, 3.000 jenderal, 30.000 wakil jenderal, dan 300.000 jenderal kecil, serta prajurit 30 miliar. Jenderal Besar Bai Feng hanyalah salah satu dari 300 jenderal besar. Pada saat yang sama, Tanyun mengetahui bahwa Jenderal Besar Bai Feng sebenarnya adalah putra ke-6 dari Komandan Besar Baicheng. Meskipun statusnya terhormat, dikatakan bahwa dia tidak dihormati oleh Komandan Besar Baicheng, dan 5 saudara lainnya dari Jenderal Besar Bai Feng juga membuatnya sulit di mana-mana. Saat prajurit itu menjelaskan dengan suara rendah, Tanyun dan yang lainnya berjalan menuju Janjan yang dijaga ketat dan datang ke kamp Jenderal Besar Bai Feng. Kamp militer ini dibangun di atas gunung dan cukup megah. Setelah memasuki kamp, Tanyun mengerutkan kening dan menemukan bahwa wajah para prajurit di sini semuanya lesu, dan suara diskusi masuk ke telinga Tanyun. Hei, ini sudah berakhir. Dalam waktu sebulan, jenderal kita Bai Feng akan kalah lagi. Ya, sudah 3.000 tahun sejak aku datang ke sini. Kompetisi diadakan setiap 100 tahun, dan jenderal besar kita Bai Feng ada di bawah. Kali ini diperkirakan menjadi yang terakhir lagi.
Bukan itu. Oh, jika aku ingin mengatakan, kita semua tidak berguna, dan kita tidak bisa memenangkan kemuliaan bagi Jenderal Besar Bai Feng. Karena ketidakmampuan kita, Tuan Bai Feng tidak pernah bisa mendapatkan perhatian dari Komandan Besar. Ya, aku juga mendengar bahwa Komandan Besar sudah sangat tua dan ingin memilih komandan yang lebih muda di antara 6 putranya. Jika kita kalah lagi kali ini, diperkirakan Jenderal Besar Bai Feng akan benar-benar ditinggalkan oleh Komandan Besar. Mendengarkan bisikan para prajurit, Tan Yun berpikir dalam hati, kompetisi apa itu? Tan Yun yang bingung memasuki aula dengan ketinggian puluhan ribu kaki. Prajurit yang mengantar menghadap seorang laki tua di aula persenjataan dan berkata dengan hormat, "Manajer Fang, ini adalah rekrutan baru. Aku membawa mereka kepadamu." Pria tua berpakaian sederhana itu mengangguk dan berkata, "Ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Ini adalah tugas dari bawahan. Ini bukan kerja keras." Prajurit itu membungkuk dan berkata, "Jika manajer Fang tidak ada perintah lain, bawahan akan berangkat dan kembali ke kota Dewa Hongmeng." "Baiklah, berhati-hatilah," kata lelaki tua itu. Setelah prajurit itu pergi, lelaki tua itu memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Orang tua ini adalah Fang Yuanshan, manajer istana militer, bertanggung jawab untuk semua hal seperti distribusi pil obat, seragam pertempuran, latihan, dan lain-lain untuk kalian. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan selanjutnya. Pertama, karena 100 juta prajurit di bawah Jenderal Besar Bai Feng selalu berada di peringkat bawah pertempuran. Oleh karena itu, dana militer yang diberikan kepada kami terbatas. Di masa lalu, prajurit surgawi bintang 1 di bawah komando Jenderal Besar Bai Feng dapat menerima 12.000 pil surgawi tingkat tinggi setiap tahun. Tetapi sekarang kita hanya dapat menerima 12.000 pil surgawi tingkat rendah. Kedua, sebelum kamu dipromosikan menjadi prajurit Dewa Surgawi bintang 6, dalam keadaan normal, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam perang. Kamu hanya perlu mundur dan berlatih dengan ketenangan pikiran. Tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan dipromosikan menjadi Dewa Surgawi bintang 6. Setelah kamu menjadi prajurit Dewa Surgawi bintang 6, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Bintang di sini sama aja kayak tingkatan ya guys. Kayak Dewa Surgawi tingkat 6 disebut prajurit Dewa Surgawi bintang 6. Oke, kita lanjut. Tentu saja, setiap kali kamu maju 1 bintang, sumber daya kultivasi dalam semua aspek akan sangat meningkat. Menurut peraturan militer, Dewa Surgawi bintang 1 hanya dapat memasuki menara Dewa bintang 1. Di dalam menara, 1 hari setara dengan 30 tahun. Hanya setelah dipromosikan menjadi Dewa Surgawi bintang 2, kamu bisa memasuki menara Dewa bintang 2. 1 hari di dunia luar, berarti 50 tahun di dalamnya. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Bintang 3, kamu bisa memasuki Menara Dewa Bintang 3. 1 hari di luar, artinya 80 tahun di dalam. Menara Dewa Bintang 4, 1 hari di luar, 100 tahun di dalam. Menara Dewa Bintang 5, 1 hari di dunia luar, sama dengan 120 tahun di dalam. Adapun Pagoda Dewa Bintang 9, 1 hari setara dengan 230 tahun. Mendengar ini, semua orang sangat bersemangat. Tan Yun tahu bahwa pagoda Ling Xiao miliknya 1 hari di dunia luar, setara 100 tahun di dalamnya. Dia harus meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Pada saat itu, dia akan dapat memasuki menara Dewa Bintang 6. Fang Yuanshan berkata, "Masih ada beberapa peraturan militer. Aku tidak akan memperkenalkannya satu persatu. Aku akan mengirim kalian peraturan militer nanti. Kalian dapat melihatnya sendiri. Sekarang laporkan namamu. Orang tua ini akan membuatkan lampu kehidupan dan tanda identitas untukmu." Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya melaporkan nama mereka satu demi satu. Fang Yuanshan membuat token identitas dan lampu kehidupan untuk semua orang. Fang Yuanshan juga membagikan 2 set baju besi kepada Tan Yun dan yang lainnya. Di bahu kiri setiap baju zirah, nama Tan Yun dan yang lainnya muncul, serta bintang yang mewakili identitas mereka. Bintang mengacu pada prajurit surgawi bintang 1 adalah keberadaan peringkat terendah di seluruh pasukan. Setelah Fang Yuanshan memberi semua orang peraturan militer, dia berkata,
kamu bisa mengenakan pakaianmu sendiri di camp militer. Jika kamu keluar, kamu harus berganti baju perang. Setelah membuat kontrak dengan baju besi perang akan merasakan basis kultivasimu. Setelah ranamu meningkat, bintang-bintang di baju perang akan meningkat dengan sendirinya. Pada saat itu, kamu bisa datang ke orang tua ini untuk menerima hadiah. Apakah kamu mengerti? Tanyun dan yang lainnya membungkuk dan berkata, "Aku mengerti." "Baiklah," Fang Yuanshan berkata lagi, "pasukan kita dibagi menjadi barak pria dan barak wanita. Pria harus tinggal di barak pria, dan wanita tinggal di barak wanita." Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening. "Manajer Fang, tidak bisakah aku bersama istri-istriku?" "Tidak bisa." Fang Yuanshan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kecuali kamu menjadi semi suci dan menjadi jenderal besar, maka kamu akan bisa mendapatkan tempat sendiri. Kemudian, kamu akan bisa membiarkan istri dan keluargamu tinggal di mansion milikmu. Selain itu, tidak ada cara lain." Shen Shubing memberi Tanyun transmisi suara. "Suamiku, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan menjaga dan melindungi diri kami sendiri." Tanyun berkata kepada ketujuh istrinya, "Aku akan menjadi mayor jenderal sesegera mungkin, dan kemudian membawa kalian pulang." Setelah transmisi suara, Tanyun bertanya, "Manajer Fang, bisakah kita para pria pergi ke barak wanita pada hari kerja?" "Tentu saja tidak." Fang Yuanshan menjelaskan, "Jika ingin melihat istrimu, harus berada di luar barak wanita. Demikian juga, wanita tidak dapat memasuki barak pria. Jika memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat bertemu di kota militer antara barak pria dan barak wanita." Setelah berbicara, Fang Yuanshan memandang Tanyun dan yang lainnya lalu berkata, "Kalian, mulai sekarang, bos langsung kalian adalah Mayor Jenderal Guanyong. Bos langsung wanita adalah Mayor Jenderal Sushin. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirim ke sana nanti." Berbicara tentang hal ini, cincin ilahi Fang Yuanshan sering berkedip. Slip batu giok terbang keluar, tergantung di depan Tanyun dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Ada 12 latihan di setiap slip batu giok. Ada 5 latihan dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Lalu angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, cahaya, serta kuno. Kalian dapat memilih untuk berlatih yang sesuai dengan bakat kalian. Latihan ini semua dari Ling Xia Tianzun." Perasaan ilahi Tanyun menembus ke dalam si batu giok, dan setelah melirik 12 latihan, dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Karena ke-12 latihan ini, semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri saat itu. Setelah Fang Yuanshan membagikan latihan, dia memberikannya kepada Tanyun dan yang lainnya. Setelah membagikan 12.000 pil surgawi tingkat rendah, dia memanggil 2 prajurit, 1 pria dan 1 wanita, dan memerintahkan bawa mereka ke camp militer masing-masing. Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Manajer Fang, bisakah kamu memberitahu junior ini tentang pertempuran dewa dalam sebulan ke depan?" Mendengar itu, Fang Yuanshan tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa. Yang disebut pertempuran dewa mengacu pada pertarungan untuk gelar dewa perang. Pada saat itu, 30 miliar prajurit di bawah komandan Bai Cheng akan bersaing untuk mendapatkan gelar dewa perang. Prajurit dari 300 jenderal besar, semuanya memenuhi syarat untuk naik ke panggung dan menantang lawan. Para prajurit akan bersaing untuk mendapatkan kehormatan tertinggi, dan mereka juga akan menerima hadiah yang bagus. Dewa Perang Bintang 9 memiliki hadiah paling dermawan, diikuti oleh Dewa Perang Bintang 8. Adapun hadiahnya akan diumumkan saat hari pelaksanaan. Secara keseluruhan, hadiahnya di luar imajinasi." Mendengar ini, Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Manajer Fang, apakah rekrutan seperti kita memenuhi syarat untuk berpartisipasi?" "Ya, tentu saja." Setelah Fang Yuanshan berkata, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. "Namun, aku menyarankan kamu untuk tidak berpartisipasi. Pertempuran dewa meskipun didasarkan pada pertukaran seni bela diri, tetapi setiap pertempuran akan menghasilkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, di antara 30 miliar prajurit, yang paling diperlukan adalah jenius. Dalam pertempuran dewa sebelumnya, para dewa wanita bintang 1 di bawah komandan Bai Yun tidak hanya mendominasi medan perang bintang 1, tetapi juga menyapu medan perang bintang 2, 3, dan 4.
jadi Jenderal Besar Baiyun, putra paling dihormati oleh Komandan Besar Bai Cheng. Pada titik ini, Fang Yuanshan menghela nafas. Sekarang, moral 100 juta prajurit di bawah Jenderal Besar Baiyun telah meningkat pesat, tetapi prajurit kita telah berulang kali kalah. Komandan besar memiliki 6 putra dan 5 putra lainnya. Hampir setiap pertempuran antara dewa prajurit akan melahirkan setidaknya 1 dewa prajurit. Namun, bawahan Jenderal Besar Bai Feng belum memilikinya. Baiklah, lelaki tua ini banyak bicara hari ini. Kalian semua pergi ke camp militer kalian masing-masing. Setelah Tanyun dan yang lainnya menerima perintah, mereka mengikuti para prajurit keluar dari aula. Tanyun memandang 7 istri dan 2 tunangan dengan penuh kasih sayang dan berkata, dalam sebulan, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang, dan kemudian aku akan mendapatkan hadiah. Jika Dewa Bai Feng bahagia, aku akan memintanya untuk sebuah rumah besar, dan kemudian kita bisa hidup bersama. Nanggong Yukin berkata melalui transmisi suara, suamiku, ingatlah untuk merindukan diriku. Baiklah, Tanyun mengangguk dan tersenyum lalu berkata, Xian, jika seseorang menggertakmu, ingatlah untuk datang kepadaku. Aku tahu kakak ipar. Sui Xian tersenyum. Pada saat ini, prajurit surgawi bintang 2 yang memimpin Tanyun memandang Tanyun dan mendesak, kamu harus pergi bersamaku. Setelah itu, prajurit surgawi tingkat 2 membawa Tanyun, Wuxing Sansen, Cutian dan yang lainnya. Mulai sekarang ini adalah tempat kalian tinggal. Ingatlah bahwa atasan kalian adalah Mayor Jenderal kecil Guan Yong, ada Wakil Jenderal Xu Dei, kemudian di atasnya ada Jenderal Lu Chen, dan di atas Jenderal Lu Chen adalah Jenderal Besar Bai Feng. Oke guys, episode kali ini sampai sini dulu dan begitulah bakal ada kompetisi ya. Kompetisi ini menentukan gimana ya, biar Tanyun tuh serumah lagi sama 7 istrinya guys. Karena di episode selanjutnya bakal panas sekali ya, Tanyun meledak-ledak guys. Oke ya, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.